Aduh aku nggak bisa, aku masih pengen itu, aku pengen mobil, aku pengen jodoh, aku pengen. Itu dimensi ketiga, di sini. Tapi ada dimensi keempat, Mas Hendra. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran. Disinilah kamu sejati. Samudra potensi tanpa batas. Jadi sebenarnya Mas Hendra, yang Mas Hendra inginkan atau teman-teman kuantum jamkan Sudah ada di situ. sudah selesai, sudah ada dan sudah tersedia di sini. Inilah yang mau kita kuatin di kelas, bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Dan metode craft itu yang membuat dari dimensi ketiga connect ke dimensi keempat. Oke. Sip. Dia pakai craft dia. Capek, mungkin bisa dapet tapi capek. Mungkin bisa dapet tapi lama. Mungkin bisa dapet tapi sekarang dapet, besok tetap menderita. Kita kan nggak mau yang kayak gitu, Mas. Kita pengen gimana caranya materi pengetahuan indahnya dari Allah ini bisa kita pegang dan jadi pegangan yang sustainable atau berkelanjutan panjang gitu loh. Nggak cuma seminggu sekarang semangat besok melempem, nggak gitu. Kita nggak berharap itu. Itu sebabnya Mas Hendra dan aku merancang Abundant Revolution beda. Kenapa beda? Ada grup keluarga yang kita betul-betul merasakan it's my family gitu. Ini keluarga kita. Kenapa? Mas Hendra pernah hidup susah, papanya nggak ada. Aku pun sama pernah hidup susah, mama papaku cerai. Dari semua cerita pahit seorang Hendra dan pahitnya seorang Feby, ini kita bertumbuh di dua jalan yang berbeda nih. Hendra sama Feby beda nih, perjalanan karakternya juga beda. Tapi dipertemukan pada rasa yang sama-sama pengen menceritakan ke teman-teman rasa sedih itu dilalui. Ketika itu udah dilalui, ada sebuah kebahagiaan, kebaikan yang Allah kasih. Oh caranya kayak gini, inilah yang kita bagiin sama teman semua. Cara yang kayak gini, untuk apa? Untuk agar teman-teman juga bisa merasakan, teman-teman, hidup itu seindah ini loh teman-teman. Indah, bener-bener indah. Itu yang ingin kita tularin sama teman-teman di keluarga besar Abundant Revolution. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman keluarga di Abundant Revolution, Mas Hendra dan aku sama teman-teman tuh kayak nggak pernah membedakan gitu. Kita keluarga, kita family gitu, dan kita sama-sama bisa merasakan rasanya teman-teman terjatuh, terpuruk, bingung, khawatir, merasa sendiri. Nah, mulai sekarang, siapapun yang nonton video ini, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Jangan pernah ngerasa sendiri ya teman-teman. Hidup ini terlalu indah teman-teman. Betul-betul terlalu indah. Kenapa aku bisa katakan itu? Mas Hendra udah ketemu kuncinya tentang kehidupan ini. Aku pun udah mengalami. Walaupun kalau kita bilang berkelimpahan itu nggak harus pakai Ferrari ya Mas Hendra ya. Nggak harus yang gemerlap, baju harus pakai sutra atau emas gitu. No, bukan itu. Yang namanya berkelimpahan itu adalah mental, rasa hati yang merasa cukup. Mungkin seorang guru, seorang dosen, itu bisa jadi dia berkelimpahan, Mas. Karena hatinya merasa bahwa, ya Allah terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Nggak harus kayak artis-artis yang wah keren mentereng, enggak. Berkelimpahan itu adanya di dalam rasa hati dan bisa kerasa kok sama bahasa tubuh kita gitu pada saat kita berkomunikasi sama siapapun gitu. Di sini betul-betul teman-teman, dari lubuk hati aku dan dari lubuk hati Mas Hendra yang paling dalam, kita betul-betul ingin mempersembahkan materi Abundant Revolution ini, bahwa berkelimpahan ini sesungguhnya itu adalah kamu. Abundant itu adalah kamu sejatinya. Kelimpahan itu kamu. Cinta tanpa batas, cinta yang kamu cari di luar sana.
cinta itu ya kamu gitu. Jadi Allah itu ingin menampakkan dirinya di dalam kamu, di dalam esensi adanya kamu gitu. Karena kalau kita mau tarik garis lebih dalam nih Mas Hendra, aku mungkin belum pernah cerita ya sama Mas Hendra, bahwa dosen terbaik aku tuh ada 3 Mas Hendra. Pertama dosen filsafat aku yang 16 tahun itu Mas Hendra, aku sekolah filsafat. Itu the best, orang paling terbaik yang pernah aku kenal Mas. 16 tahun. Dia tidak hanya mengajarkan filsafat tentang siapakah diri aku, bagaimana kamu harus hidup dan untuk apa kamu hidup di bab satunya kita tuh materi. Tapi behaviornya dia betul-betul mencontohkan Mas. Pada saat ada tamu banyak, yang satu pakai Mercy, satu pakai baby band nih datang nih ke Bandung. Satu lagi ada yang pakai sepeda Mas. Yang diterima pertama adalah yang pakai sepeda. Dan semua tamu yang datang itu meja makan terbuka, makan. Dan pada saat dia tahu ada orang sulit, itu garasi mobilnya penuh sama beras Mas. Jadi kalau orang itu pulang dia bawa beras, dia bawa duit diamplopin. Aku yang kayak gini, aku terinspirasi dari dia. Bapak Wahyudi Wangsadi Brata namanya, rumahnya di Jalan Dipatipur 90. Aku salam hormat sama beliau, itu yang pertama. Yang kedua, Gese Michael, masih hidup. Itu guru internasional itu, 43 negara, Diamond Cutter Wisdom. Dan dia membuat satu university Mas, di Pionik, di Sedona juga. Diamond Cutter Wisdom University. Terus satu lagi, Hildoskin, yang ngajarin tentang rilis. Aku belajar beberapa kali sama dia. Kelas online-nya Sedona Method Facilitator itu 2 kali. Lalu kelasnya lagi tentang rilis. Lalu kalau itu online tuh dua-duanya. Nah yang terakhir retreat memang ketemu langsung, bukan langsung, online Zoom. Itu Hildoskin sendiri yang ngajar. Nah itu yang masih hidup tuh 2 sebetulnya. Nah yang udah meninggal, yang menjadi warna di materi Abundant Revolution, itu ada Albert Einstein. Jadi warna materi ini nih kental banget nih sama teori relativitasnya Albert Einstein. Jadi kalau teman-teman udah praktekin kuantum jam, itu dari Albert Einstein Mas. Quantum leap, quantum jam, itu Albert Einstein. Itu yang menginspirasi apa yang aku katakan, apa yang aku ceritain, apa yang tertuang di materi ketika Mas Hendra jawab, itu warnanya dari mereka. Lalu yang berikutnya ada Nikola Tesla. Nikola Tesla itu yang bercerita tentang kalau kamu mau tahu rahasia semesta, pelajari tentang energi, frekuensi, vibrasi. Dan ada satu lagi, itu Neville Goddard. Nah, Neville Goddard itu punya guru Mas. Orang kulit hitam, orang Amerika kulit hitam. Namanya Abdullah. 2 orang ini adalah bapak dari sebuah cerita Law of Assumption. Itu yang jadi buku yang kita kasih daily rutin tuh sama anak-anak Abundant Revolution. Dan tahu nggak Mas Hendra? The power of Law of Assumption itu dahsyat Mas Hendra. Apa yang kamu tulis, asumsi-asumsi kamu, realita hidupmu Mas Hendra pada saat ini, itu dari asumsi-asumsimu kemarin. Iya. Itu Neville Goddard dan Abdullah itu. Jadi materi Abundant Revolution, kebayang gak sih Mas? Dia dibangun dari orang-orang besar itu, dijadiin satu. Dan yang terbarunya itulah Kraft. Kalau mau diintisariin, set. Nah itu jadi Kraft itu Mas. Oke. Mantap. Seru. Tapi bagaimanapun juga ya, manifestasi itu kan ada soal teknis dan non teknis gitu ya. Ya. Kita selama ini di Abundant Revolution lebih banyak ke non teknis mungkin, karena bagaimanapun pikiran, perasaan, tindakan itu kan harus selaras gitu ya. Betul. Meskipun kita sibuk kuantum jam terus, tapi kalau actionnya tidak berubah, ya nggak bakal bisa juga. Nah di Abundant Revolution kita menyadari banget hal itu, supaya kemudian tidak ada
aku teh udah kuantum jam tapi kok masih begini gitu, padahal tindakannya nggak berubah gitu. Betul, nggak bisa memang. Minimal kan misalnya kalau misalnya punya hutang, ya udah deh tadinya belum pernah bayar sama sekali, ya udah sekarang tiap bulan Cicil. disisihkan, Ya, dicicil betul. lah 3% dari gaji, 5% dari gaji. Hal-hal seperti itu penting untuk kemudian diingetin, ya nggak? Sip. Nih, gini Mas Hendra, gini. Ada kue-kuehnya nih Mas. Gini ya, porsi kita nih, porsi kita. Sebetulnya kalau mau manifestasi, porsi kita itu di sisi non teknisnya ya, itu adalah bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu cerita non teknis. Ya. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Kunci manifestasi di judul melepaskan ini. Tapi di sisi yang non teknis ini tetap harus ada gerak. Jadi ketika bayangkan, rasakan sensasinya, lepaskan, setelah itu hari-hari kamu do your best dalam gerak. Nantinya ketika kamu sudah melepaskan, semesta akan menuntun. Menuntun apa? Nanti ada intuisi datang. Atau nanti ada orang-orang tiba-tiba datang. Nanti lalu ada peluang-peluang datang. Jadi dengan materi Abundant Revolution, tidak juga dalam judul makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. No, enggak sama sekali. Karena pada prakteknya, semua materi yang di Abundant Revolution ini kan pada prinsipnya, Mas Hendra dan aku merumuskan materi Abundant Revolution, kita kan udah ngepraktekin dulu. Maksudnya yang kita ceritakan tuh semua udah terjadi di kita gitu loh Mas. Nggak ada yang kita ceritakan termasuk metode craft yang terbaru. Nggak ada yang kita sampein ke teman-teman yang kita belum jalanin kan. Betul. Bener nggak? Ini udah kita jalanin, semua udah dipraktekin sama kita. Selesai dipraktekin, baru kita rumusin jadi materi, begitu kan? Bener nggak? Jadi ini udah teruji nih sama kita berdua. Udah jalan. Nah, porsi kita tuh di situ Mas. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Ibaratnya tugasmu bikin cetakan, lalu lepasin. Nah, di sisi lain, masalah hasil Mas Hendra. Lu nggak usah ikut-ikut hasil. Lu nggak usah ngatur-ngatur hasil loh. Ibaratnya gitu. Nggak usah ikut-ikut hasil, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Wilayah hasil, result, itu wilayah kecerdasan semesta yang maha dahsyat, maha tahu yang terbaiknya buat kita seperti apa. Itu penting Mas Hendra. Biar apa? Biar kita memahami di porsi kita. Itu satu. Kedua, aku mau cerita bor itu sih Mas. Boleh nggak Mas? Monggo. Pegang bor itu boleh nggak? Boleh, itu boleh. tuh. Gini. Ini ajarannya si Abdullah. Neville Goddard, gurunya Neville Goddard, Abdullah. Aku belum pernah cerita nih Mas. Ini baru. Sebenarnya ini persembahan nanti nih, seru-seruan nih. Tapi ini kisi-kisinya aja aku ceritain ya. Spill-spillnya ya. Ini maksudnya nanti akan di breakdown di Bali. Yes banget. Okay. Di batch 20 sama acara alumni Abundant Revolution. Kita kenal ada istilah dimensi ke-1. Dimensi ke-1 itu garis. Lalu ada dimensi kedua itu bidang. Lalu ada dimensi ketiga ini yang gini nih, Mas Hendra, Mas Dika, aku, atau teman-teman lain yang punya keinginan, yang merasa, aduh aku nggak bisa, aku masih pengen itu, aku pengen mobil, aku pengen jodoh, aku pengen. Itu dimensi ketiga, di sini. Tapi ada dimensi keempat Mas Hendra. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran. Disinilah kamu sejati. Samudra potensi tanpa batas. Jadi sebenarnya Mas Hendra, yang Mas Hendra inginkan atau teman-teman kuantum jamkan, dari di situ. Sudah selesai. Sudah ada dan sudah tersedia di sini. Inilah yang mau kita kuatin di kelas. Bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Dan metode craft itu yang membuat dari dimensi ketiga connect ke dimensi keempat. Sip. Dia pakai craft dia akan lebih presisi dia, dan kita akan kuatin kuota durasi besarnya di craft. Yang lain-lain kita sedikit-sedikit aja nyeritain siapakah dirimu apa segala macam, cerita itu dikit-dikit aja udah. Karena udah pernah di Karena kelas. udah sering dan itu udah kenyang banget. Di YouTube
Mas Hendra Ngajeroso itu udah kenyang banget, dan teman-teman lain juga udah pada menceritakan, dan itu udah di luar kepala. Kita nggak butuh yang di luar kepala. Ini esensinya. Ini yang aku bilang, roll film udah selesai. Udah dibuat semua roll filmnya dari awal sampai akhir. Jadi cerita masa depan tuh udah selesai juga ceritanya di sekarang. Tinggal masuk ke frame-frame itu, dimensi ketiga, dimensi keempat. Teknik craft untuk menginstal keterampilan dan pemikiran baru. Craft adalah sebuah teknik untuk menginstal keterampilan dan pemikiran baru ke dalam diri kita. Berapapun umur kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi kita. Craft singkatan dari cancel, replace, affirm, focus, train. Teknik ini kita gunakan untuk mengubah self-image serta mencapai outcome yang kita inginkan. Contoh, saat ini kita ingin menginstall self-image tentang kekayaan pada diri kita. Karena kita merasa masih belum kaya dan belum makmur. Jika kita sungguh-sungguh, maka self-image baru tentang kekayaan akan terlahir dan nanti akan benar-benar menuntun kita step by step agar menjadi seorang yang kaya raya beneran. Bagaimana caranya? Latihlah diri kita untuk terbiasa merancang realisasi dari mimpi-mimpi kita. Pikirkan dan ciptakanlah langkah-langkah konkret dalam mewujudkan outcome bertahap yang relatif mudah kita eksekusi. Langkah konkret ini tentunya langkah yang bisa kita ukur secara harian progres pencapaiannya. Pahamilah bahwa dunia ini selalu seimbang, termasuk diri kita pun selalu dalam keadaan seimbang. Saat kita ingin mengubah keseimbangan diri kita sekarang menuju pada titik keseimbangan yang baru, maka kita harus menyelaraskan ulang pikiran dan tindakan kita sebagai prasyarat agar mampu berdiri tegak di titik keseimbangan yang baru. Titik di mana outcome, output, dan impian kita telah terwujud. Alam bawah sadar tidak mengenal kuantitas maupun kualitas. Alam bawah sadar hanya mengenal pola tindakan. Ia bergerak berdasarkan pola. Kalau pola yang terbentuk di dalam diri kita tidak teratur atau tidak kita atur, maka pola alam bawah sadar kita akan berantakan. Kenapa berantakan? Karena yang mengatur adalah pihak lain dengan konten media buatannya dengan tujuan pribadinya. Padahal kepentingan, kondisi, tujuan, dan impian Anda jelas-jelas berbeda dengan mereka. Maka, ayo atur sendiri pola hidup Anda dengan sadar. Buatlah pola hidup untuk mencapai kemakmuran dan kedermawanan. Materi yang akan saya sajikan pada video-video selanjutnya akan membahas detail tentang teknik craft. Saya akan berusaha menyampaikannya secara singkat, jelas, dan padat untuk Anda. Saya sangat merekomendasikan agar Anda menonton rangkaian video craft ini hingga tuntas, dan kemudian Anda mengulangi menontonnya minimal 3 kali per video agar pemahamannya betul-betul melekat. Baiklah, mari kita mulai. 5 langkah instalasi pikiran dengan craft, yakni cancel, replace, affirm, focus, train. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang beruntung, orang hoki menurut pandangan Islam dan penelitian. Seperti apa sih orang beruntung itu? Siapa sih dia? Apakah kita bisa menjadi orang yang beruntung? Atau hanya orang-orang tertentu yang sejak lahir emang dilahirkan sebagai orang yang hoki, nggak semuanya dapat. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa terjawab ya, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab dan teman-teman bisa mendapat manfaat dari informasi wawasan baru ini. Atau kalau nggak baru, teman-teman udah tahu, ya seenggaknya sudah merefresh lah ya, merefresh ilmu pengetahuan yang kemarin biar ingat lagi. Oke, langsung saja.
Jadi kita perlu tahu dulu sih penyebab keberuntungan atau penyebab kesialan dalam hidup tuh apa sih penyebabnya. Sebenarnya penyebabnya tuh simple teman-teman. Penyebabnya simple. Penyebabnya adalah perilaku dan pikiran orang itu dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Artinya, kalau perilakunya benar dan pikirannya benar, bukan hanya pikiran tapi perilaku juga ya. Bukan hanya perilaku tapi pikirannya juga. Kalau pikirannya benar dan perilakunya benar, orang itu dalam kehidupan sehari-hari maka dia akan beruntung. Sebaliknya, kalau perilakunya salah dan pikirannya juga salah, ya dia akan sial dalam kehidupannya. Penyebabnya cuma itu, sesimpel itu. Nah, sekarang kita perlu tahu ciri-cirinya apa sih orang yang beruntung. Ada 9 ciri-ciri orang yang beruntung. Apa aja itu? Pertama adalah orang yang beruntung adalah orang yang mendapat dan menerima petunjuk dari Allah. Orang yang beruntung itu orang yang mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. 7 miliar lebih manusia, enggak banyak yang beruntung. 2 miliar lebih manusia beragama Islam, enggak banyak juga yang beruntung, yang bisa betul-betul mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya bagi kita yang saat ini sedang mempelajari atau sudah khatam mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita termasuk orang yang mendapat dan menerima petunjuk dari Allah. Artinya kita orang yang beruntung. Ciri-ciri kedua adalah orang yang beruntung itu orang yang bertakwa sakpol kemampuan. Orang yang bertakwa semaksimal mungkin kemampuan dia hari ini. Orang yang mau mendengarkan dan taat terhadap Rasul, terhadap Allah. Allah perintah, Rasul perintah, didengerin dan ditaatin. Serta tidak mengikuti hawa nafsu dan jalan kesesatan. Orang yang beruntung punya hawa nafsu seperti manusia lainnya. Tapi orang yang beruntung itu tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menapaki jalan kesesatan, jalan yang penuh dosa, haram, abu-abu, gak jelas halal haramnya, dosa pahalanya itu gak jelas. Nah, tidak mengikuti jalan itu. Ciri-ciri ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang aktif menyeru orang lain pada kebajikan, berbuat makruf, berbuat yang baik, dan mencegah keburukan, mencegah munkar. Nah, orang yang beruntung, orang yang aktif. Kita aktif woro-woro, aktif memberi nasihat, aktif memberi motivasi, aktif memberi contoh kepada orang lain, ya kebajikan, kebaikan, berbuat hal-hal baik, hal-hal bermanfaat, dan mencegah orang-orang berbuat dosa, menasihati mereka, memberi contoh, tidak berbuat dosa. Nah, itu orang yang beruntung ketiga cirinya. Ciri keempat, orang yang beruntung adalah orang yang memuliakan Nabi dan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Jalan hidup Nabi Muhammad kan banyak ya, sirah nabawiyah, buku-buku karangan gitu yang menceritakan sejarah hidup Nabi dari sebelum lahir, kecil, remaja, dewasa, diangkat jadi Nabi, kemudian meninggal, itu kan banyak banget. Nah, tapi ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umat muslim, kalau kita mau beruntung, ya kita harus memuliakan dulu seenggaknya. Kalau kita nggak tahu nih jalan hidup Nabi dari lahir sampai meninggal kita belum tahu, at least kita memuliakan dulu lah dengan banyak-banyak bersolawat, ya kan, tidak meremehkan Nabi, tapi kita muliakan dengan mempelajari hadisnya dan mengamalkan hadis itu.
Kemudian kita berusaha mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad. Nah, Nabi itu jalan hidupnya apa sih? Kalau kita bicara harta, ya kan? Kita bicara profesi. Nabi itu kan profesi awal kan menggembala kambing kan. Menggembala kambing. Artinya dia sayang kepada kambingnya, dia ngasih makan kambingnya, dia merawat kambingnya dengan baik, dia menjaga amanah biar kambingnya nggak kabur atau dijual, menjaga biar nggak dicuri orang, menjaga biar nggak sakit. Nah, jadi lebih ke ngeramut ya, lebih merawat binatang-binatang biar jadi besar, biar berkembang biak, dan biar bisa dijual untuk dapat nafkah. Itu kalau bicara apa namanya? Bicara profesi. Kemudian profesi selanjutnya kan berdagang kan. Nabi itu berdagang. Berwirausaha, terus terang saya kurang tahu kalau dia punya karyawan apa enggak, terus dia membuat produk sendiri apa enggak. Itu saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas kalau dagang iya. Jadi dia ikut rombongan dagang ke luar negeri. Kalau sekarang ya ekspor impor lah gitu. Bahasanya ekspor impor. Dagangnya bukan hanya dagang lokal di pasar, tapi level besar. Lokal juga iya, dagang lokal, satuan, retail itu iya. Jadi makelar juga iya. Kemudian dagang yang paling keren ya lintas negara kan. Nah itu Nabi, pedagang. Nah kita ikutin tuh kalau bicara harta benda ya, bicara profesi. Dan kalau bicara ibadah ya sama, kita ikutin. Nabi itu suka uh, berzikir, meditasi, suka sholat wajib, sholat sunnah, puasa, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain lah, banyak banget kan. Nah kita ikutin aja. Sambil jalan kan kita juga akan mempelajari hadis lebih dalam kan. Nah di situ kan nanti kita bisa lihat sebenarnya jalan hidup Nabi seperti apa. Kalau kita udah mempelajari, kita udah tahu, ya kita ikutin. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung. Ciri kelima, ciri kelima orang yang beruntung adalah orang yang memiliki banyak sifat-sifat baik pada dirinya. Nah, coba kita pikir, kita renungkan di dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Apakah di diri kita banyak sifat-sifat baiknya atau lebih banyak sifat-sifat buruknya? Nah, kalau teman-teman termasuk diri saya itu pengen jadi orang yang beruntung, otomatis sifat baik harus lebih banyak daripada sifat buruknya di dalam diri kita masing-masing. Keenam, ciri-ciri keenam orang yang beruntung adalah orang yang di dalam hatinya itu ditanam keimanan oleh Allah. Jadi bukan sekedar effort atau kerja keras dari kita, tapi ternyata Allah yang nanam keimanannya di hati kita. Dan Allah yang menguatkan diri kita dengan pertolongan-pertolongannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Artinya kalau orang nomor 6 kan berarti orang pilihan kan. Nah biar kita bisa jadi orang pilihan Allah, ya kita minta kepada Allah. Doa caranya. Kita doa, ya Allah, tanamkanlah keimanan di dalam hati saya, dan berilah saya pertolongan-pertolonganmu dalam menjalani hidup ini. Kuatkanlah hati saya. Nah, kalau kita minta, nanti Allah akan nolong kita, akan menguatkan kita, dan akan ditanam keimanan di dalam hati kita. Itu ciri ke-6 orang yang beruntung. Ciri ke-7, orang yang nggak tegang. Jadi orang itu nggak gampang tegang, gampang stres, nggak keburu-buru, nggak tergesa-gesa. Nah, orang itu selalu bisa berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat tanpa dia menskenariokan sebelumnya, tanpa perlu dia merencanakan sebelumnya. Tanpa rencana, tanpa skenario, kok ya dia tuh berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat untuk sesuatu hal. Nah itu orang yang beruntung. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang itu nggak tegang, nggak gampang stres, nggak
enggak panikan, enggak tergesa-gesa, enggak buru-buru, enggak gerasa-gerusuh. Nah, karena itu dia bisa ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk kepentingannya sendiri atau untuk kebermanfaatan orang banyak. Ciri orang yang beruntung ke-8. Orang yang beruntung ciri ke-8 adalah orang itu selalu bisa melihat peluang di depan matanya dan memanfaatkan atau mengambil peluang itu. Dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, kapanpun kejadiannya, dia selalu bisa melihat peluang di depan mata. Dan perlu kita sadari juga ya teman-teman, peluang itu setiap hari kita pasti selalu melihat, atau lebih tepatnya, peluang itu setiap hari selalu lewat di dalam hidup kita. Namun, banyak sekali orang yang peluang itu berlalu lalang lewat di dalam kehidupan masing-masing, tapi nggak ditangkap, nggak diambil peluang itu, nggak dimanfaatin. Kenapa sih? Ya karena peluang itu lewat, tapi nggak kelihatan. Nah, kalau orang yang beruntung itu bisa ngelihat, setiap hari bisa ngelihat, oh ini peluang nih, oh ini peluang, ini peluang. Nah, selain bisa ngelihat peluang, orang-orang beruntung itu juga memanfaatkan peluang itu, mengeksekusi peluang itu. Karena mengeksekusi, ya dia akan mendapatkan hasil. Entah hasilnya itu teman baru, hasilnya itu uang, hasilnya itu karya bermanfaat untuk orang, untuk diri sendiri, hasilnya itu pahala. Yang pasti kalau dia melihat peluang dan dia ngambil, dia mengerjakan, insya Allah pasti akan ada hasil. Dan itu yang membedakan antara orang beruntung dengan tidak beruntung. Orang beruntung hasilnya banyak, karena peluangnya banyak dan itu dimanfaatkan betul. Nomor 9. Ciri-ciri ke-9. Orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan dan menerima segalanya dengan penuh rasa syukur, penuh rasa takjub, dan penuh rasa puas, yang dibuktikan dengan merawat semuanya sebaik mungkin. Jadi orang yang beruntung itu orang yang merawat segala yang udah dimilikinya saat ini. Punya istri, punya suami, punya anak, atau punya motor, punya laptop, handphone, punya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, tubuh yang indah, cerdas, otaknya, punya ilmu. Nah, itu semua yang dimiliki saat ini itu dirawat betul, nggak disia-siakan. Itu orang yang beruntung. Karena pada saat kita merawat segala sesuatu yang kita miliki, baik tubuh kita, harta benda kita, hubungan-hubungan kita, kalau kita merawat mereka, akan muncul rasa syukur, rasa puas, rasa takjub. Nah, kalau rasa syukur itu udah muncul, itu akan lebih mudah keberuntungan datang ke kita. Seperti itu. 9 ciri-ciri orang yang beruntung. Selanjutnya kita bahas 16 cara agar nggak gampang ketiban sial. Nah, kalau buat teman-teman atau buat saya sendiri kok kayaknya setiap hari kok sial mulu hidupnya gitu kan. Ngelakuin ini gagal, ngelakuin itu gagal, ngelakuin segala macam gagal, gampang jatuh mungkin, gampang kesandung, kalau makan bibirnya atau lidahnya gampang kegigit sampai sariawan, atau gampang sakit-sakitan, atau mungkin bagi yang masih jomblo nggak dapat istri, nggak dapat suami, atau yang udah nikah kok nggak dapat anak, atau apapun itulah yang kita pikir kok kayak hidup gua nelangsa banget ya, nelongso banget, gampang banget ketiban sial. Nah, kalau misal ada yang seperti itu ada 16 cara biar mulai hari ini dan ke depan, mulai hari ini dan besok-besok itu nggak lagi
ngalamin gampang ketiban sial. Apa saja 16 cara itu? Oke, mari kita bahas ya. Nah, cara pertama biar nggak gampang ketiban sial, kita harus secara sadar selalu berusaha menguatkan kesabaran diri kita dan meneguhkan hati kita. Semakin kita menguatkan diri kita untuk sabar, sabar kan ada batasnya. Ya emang ada batasnya. Nah, batasnya dinaikin gitu. Dikuatin batasnya. Jadi nggak kayak kemarin. Mungkin kemarin dengan dosis 10 itu udah mencapai limit batas kesabaran. Nah, hari ini dosisnya dinaikin jadi 40. Batas kesabaran kita 40. Besok kita naikin lagi batas kesabarannya jadi 60. Besok kita naikin lagi batas kesabaran kita jadi 80. Sampai kita meninggal. Itu kita secara sadar berusaha menguatkan kesabaran kita, meningkatkan batas kesabaran kita. Dan kita juga meneguhkan hati, gak gampang goyah. Jadi kalau kita sudah memilih A, sudah mantap dengan si A atau profesi A itu, kita teguhkan hati kita sehingga nggak gampang goyah, nggak gampang berubah pikiran, nggak gampang tergoda sama yang lain. Nah, kita teguhkan hati kita. Semakin hati kita teguh terhadap suatu pekerjaan, terhadap seseorang, terhadap suatu posisi atau apapun lah, itu semakin nggak goyang gitu, nggak gampang goyang dengan lika-liku kehidupan, godaan-godaan rumput tetangga dan lain-lain, itu nggak akan goyang. Nah, itu semakin kita bisa meningkatkan level kesabaran kita, menguatkan kesabaran kita, dan semakin teguh hati kita terhadap pilihan-pilihan hidup saat ini, itu semakin nggak gampang kita ketiban sial. Cara kedua biar nggak gampang ketiban sial adalah selalu mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin jauh kesialan-kesialan hidup kita alami. Sebaliknya, semakin jauh kita dari Allah, semakin gampang sial hidup kita. Maka ya mau nggak mau kita harus aktif, kita harus selalu mencari cara yang paling nyaman, yang paling enak menurut diri kita masing-masing, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa gampangnya, kita harus punya amalan andalan. Amalan yang menjadi andalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh amalan andalan, misal ngaji sehari 3 ain rutin, atau setiap hari sholat tahajud, atau setiap hari sholat duha, atau setiap hari sedekah. Besar atau kecil nominalnya nggak masalah, Allah juga nggak ngeliat sih. Yang penting tiap hari sedekah. Nah, artinya kalau kita punya amalan andalan selain sholat 5 waktu, kalau sholat 5 waktu kan wajib ya, jadi itu bukan amalan andalan, itu cuma ya menjalankan kewajiban gitu. Nah, amalan andalan itu amalan-amalan sunnah yang dilakukan setiap hari secara konsisten bertahun-tahun. Bisa juga misal puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, itu amalan andalan yang sudah kita lakukan sejak SMP sampai sekarang misal. Nah, itu cara agar kita terhindar dari gampang ketiban sial. Mencari cara yang paling nyaman, paling enak buat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, biar kita nggak gampang ketiban sial, kita tidak boleh berjudi, tidak boleh mabok, tidak suka bertaruh, baik ada taruhan uang apa enggak, misal taruhan bola, nonton bola, taruhan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau yang menang nanti boleh nyoret-nyoret mukanya yang kalah pakai bedak misal. Nah, itu kan termasuk taruhan ya, walaupun nggak ada uangnya. Itu pun nggak, jangan itu, kalau nggak mau gampang ketiban sial ya. Jadi tidak boleh judi, tidak boleh mabok, tidak suka taruhan, nggak syirik juga, menyekutukan Allah,
Misal ada burung lewat, oh ini tandanya mau apa gitu. Ada suara tokek di rumah, oh ini tandanya apa gitu. Nah, itu kan syirik ya, syirik kepada Allah gitu kan. Apalagi kalau kita percaya dengan jimat-jimat, dengan benda-benda, dengan keris yang bisa membawa berkah, membawa harta mungkin. Itu sial nanti kita hidupnya gitu kan. Dan tidak zalim, tidak berbuat zalim, berbuat aniaya, baik menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Kalau semakin diri kita zalim, itu semakin gampang kena sial kita. Tapi semakin kita berusaha untuk menjadi orang yang adil, semakin berusaha untuk menjadi orang yang tidak menganiaya siapapun, termasuk menganiaya diri sendiri, itu semakin mudah kita mendapat keberuntungan dan semakin jauh kita dari gampang ketiban sial. Cara keempat agar kita nggak gampang ketiban sial. Cara keempat adalah jika kita sudah tahu, jangan menentang ayat Allah dan hadis Nabi. Kalau kita sudah tahu ayat Allah dan hadis Nabi. Oke ya. Jadi kalau kita sudah tahu sudah tahu, udah belajar tentang Quran hadis, udah tahu hukum-hukum, ya kita jangan menentang hukum itu, peraturan-peraturan itu, pedoman-pedoman itu jangan ditentang. Ayat Allah jangan kita tentang, dan hadis Nabi Muhammad SAW itu juga jangan ditentang. Kemudian jangan merubah juga seenaknya gitu kan. Diatur sholat 5 waktu, kita ubah sholat 3 waktu aja cukup. Allah Maha Pengampun. Ya nggak bisa gitu. Jadi jangan mengubah seenak-enaknya. Jangan mengubah, jangan menambah-nambahi, atau jangan mengurang-urangi aturan agama. Jangan mengubah, jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangin aturan agama sesuai keinginan atau pikiran pribadi aja. Mentang-mentang kiai gitu, mentang-mentang ustadz, mentang-mentang syekh, nambah-nambahin sendiri, ngurang-ngurangin sendiri aturan-aturan agama, tata cara ibadah. Wah, itu sial nanti. Kalaupun hidup di dunia ini diagung-agungkan sama pengikutnya, udah pasti sial di akhirat. Sialnya kayak gimana? Ya masuk neraka lah. Aturan Allah dan Rasul kok ditambahin, atau dihilangin, dikurangin, atau diubah malah. Jelas pasti masuk nerakanya, karena amalan-amalan di dunia nggak sah. Dia cuma ngikutin keinginan doang kok, ngikutin hawa nafsunya dia sendiri. Dia nggak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis murni Nabi. Mesti masuk neraka itu. Walaupun di dunianya terkesan diagungkan sama orang-orang, diagungkan sama jamaah-jamaahnya gitu, insya Allah masuk neraka. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak mau gampang ketiban sial, baik di dunia ini maupun di akhirat, itu jangan pernah menentang ayat Allah dan hadis Nabi. Jangan diubah, jangan ditambah-tambahin, dan jangan dikurang-kurangin. Cara kelima, biar hidup kita nggak gampang ketiban sial. Mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah selama ini dan masih kita terima hingga sekarang. Artinya jangan kita ingkari nikmat-nikmat yang udah Allah kasih kepada diri kita. Contohnya nikmat sehat. Kalau sampai detik ini teman-teman sehat, sampai detik ini diri saya sehat, saya nggak boleh ngingkari itu. Saya harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, makasih sudah ngasih saya kesehatan. Kemudian dapat nikmat bekerja, yang mana di luar sana banyak yang jadi pengangguran. Kita masih bisa bekerja dengan aman, damai. Nah, kita harus bersyukur nikmat itu. Kemudian nikmat hidayah, kita sudah mendapat hidayah dari Allah, kita syukuri. Nikmat apalagi, punya suami, punya istri, punya anak, kita syukuri kita sudah punya anak. Yang lain banyak yang belum punya anak.
kita sudah menikah, yang lain banyak yang belum menikah. Atau yang belum menikah pun kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur karena saya masih bisa menjaga keperjakaan saya, bisa menjaga keperawanan saya. Nah, itu harus bersyukur. Artinya, kalau kita mau beruntung dan kita nggak mau gampang ketiban sial, kita harus mengingat, menyadari nikmat-nikmat Allah apa aja yang udah dikasih kepada kita selama ini, baik itu harta, pikiran, fisik, dan lain-lain, dan masih diterima hingga sekarang. Kita ingat-ingat, kita syukuri. Kemudian yang keenam, cara keenam biar nggak gampang ketiban sial adalah kita harus meminimalisir perbuatan dosa dan maksiat. Banyak ya perbuatan dosa dan maksiat, apalagi banyak. Nah, kita kalaupun pahit-pahitnya kita nggak bisa menolkan perbuatan itu, ya kita harus meminimalisir lah, seminimal-minimal mungkin berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin gampang kita ketiban sial. Ketujuh, jika sudah menjadi orang iman, jika sudah mendapat hidayah, biar enggak ketiban sial, jangan kembali lagi menjadi golongan orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasul. Kita udah iman, kita udah belajar Quran hadis, kita udah mendapat hidayah, malah kembali lagi ke golongan yang sebelumnya. Bergaul lagi dengan orang-orang yang sebelumnya. Gak bisa, kita harus hijrah. Hijrahnya gak boleh kembali, jadi hanya satu jalur gitu kan. Gak ada jalur putar balik, gak ada. Kalaupun maksa putar balik ya udah pasti sial. Yang pasti sial di neraka, pasti nerakanya nanti, nerakanya pun yang paling parah gitu kan posisinya. Iya, orang iman kalau kembali ke kafirannya dulu, ke kufurannya dulu, itu nerakanya neraka paling bawah, teman-teman. Paling menyakitkan dibanding kalau dari lahir kafir gitu kan, dari lahir nggak iman. Contoh misal lahir di Amerika, lahir di Jepang, dia seumur hidup nggak kenal namanya Islam, mati masuk neraka. Iya, mati masuk neraka, tapi nerakanya itu lebih mending daripada orang yang sudah kenal Islam, sudah mendapat hidayah dan keluar dari hidayah itu. Itu lebih parah nerakanya nanti. So, kalau kita sudah menjadi orang iman, kita harus tetap menjadi orang iman sampai meninggal, agar kita tidak ketiban sial di dunia ini dan di akhirat. Cara kedelapan, kita harus berusaha betul memelihara amanah-amanah yang telah diberikan seseorang kepada kita. Dan kita pun juga menjaga janji-janji yang sudah kita ikrarkan pada setiap orang. Kalau kita nggak mau ketiban sial, ya kan, kita harus memelihara amanah dengan menjalankan amanah itu gitu kan dengan sebaik-baiknya, dan kita jaga juga janji-janji yang sudah kita ucapkan kepada setiap orang. Cara kesembilan biar gak gampang ketiban sial itu jangan pamer harta benda. Kita punya harta, ya kita syukuri, alhamdulillah saya punya harta ini, harta kendaraan bagus, harta handphone bagus, laptop bagus, badan yang bagus, ya kan. Nah, disyukuri, tapi jangan dipamerin. Jangan dipamerin, apalagi pamer ke orang-orang yang gak kita kenal di Instagram, di Facebook, di manalah gitu. Jangan. Malah bahaya nanti kalau banyak orang nggak kenal ngelihat kita orang kaya gitu ya. Malah bahaya nanti kita bisa jadi target kriminalitas. Termasuk ya kita juga nggak boleh pamer itu sih, bahaya di hati juga gitu. Dan pamer harta tubuh gitu kan, membuka aurat, melihatkan aurat kita ke orang. Nah, ini perempuan ya, lebih banyak ke perempuan yang tubuhnya bagus. Ya tahulah, tahu sendiri kan di online kan pada itu ya. Nah itu jangan, kalau kita nggak mau gampang ketiban sial. Nomor 10, cara 10 biar kita nggak gampang ketiban sial.
Jika sudah sadar kalau kita salah, ya langsung bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kalau salahnya ke Allah langsung, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita menyadari kalau wah ini salah nih gue nih. Nah, kita harus bertobat langsung minta ampun kepada Allah. Loh, kalau taubat itu kan harus nasuha, ya memang harus nasuha gitu. Berusaha bertobat nasuha. Ya berarti taubat nggak boleh sering-sering dong. Ya nggak juga, kalau misalnya kita punya banyak dosa yang sering, ya kita harus sering-sering bertaubat. Ya sebisa mungkin berusaha taubatan nasuha, kan taubat yang sungguh-sungguh gitu. Cuma kan ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati. Jadi emang manusia itu kan hatinya gampang dibolak-balik gitu. Emang Allah udah melahirkan kita, membuat kita sebagai manusia tuh yang hatinya mudah terbolak-balik, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman itu kan ada hadisnya kalau paginya iman, malamnya kafir. Malamnya iman, paginya kafir. Satu orang ya benar. Jadi sehari semalam tuh kita bisa jadi orang iman, bisa jadi orang kafir. Itu ada hadisnya. Artinya apa? Artinya kita akan selalu melakukan kesalahan gitu. Sealim-alimnya kita akan selalu ada kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan selalu ada. Artinya kita harus sering bertaubat, sering minta ampun kepada Allah. Setiap hari, ya setiap hari nggak apa-apa untuk minta ampun kepada Allah, bertaubat. Kalau emang kita salah, kita sadar salah, taubatlah. Nggak sadar pun, kita nggak menyadari kalau kita salah, tetap kita minta ampun. Tetap minta ampun. Nah, kemudian kita minta maaf juga kalau ada orang yang tersakiti, ya kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti itu. Jangan gengsi gitu kan, jangan gengsi atau pura-pura nggak tahu gitu. Jangan. Kalau kita nggak mau ketiban sial ya. 11. Kalau kita nggak mau gampang ketiban sial, kita harus takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah, baik azab di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat. Dan kita harus mengharapkan rahmat dari Allah. Karena kalau kita dapat rahmat, ya kita udah dapat surga pasti. Entah surga dunia maupun surga akhirat nanti. Kita udah dapat rahmat ya. Kan kuncinya itu sebenarnya. Biar bisa masuk surga, kita harus dapat rahmat dari Allah. Cara ke-12, biar nggak gampang ketiban sial, adalah kita nggak boleh jadi orang yang pelit. Nggak boleh jadi orang yang kikir. Walaupun saat itu hati kita merasa kondisi kita tuh lagi susah, lagi sulit. Nah, tapi kita nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Karena sebenarnya di kala itu, yang merasa sulit itu adalah hati kita, bukan kondisi kita yang sesungguhnya. Kondisi kita baik-baik saja kok, tapi hati kita yang saat itu merasa sulit. So, pada saat kondisi sulit, hati kita merasa kondisi kita lagi sulit, kita tetap gak boleh pelit, gak boleh kikir. Kalau kita gak mau gampang ketiban sial. 13. Cara ke-13, biar gak gampang ketiban sial. Jangan gampang tegang. Jangan gampang panik. Santai aja. Hidup itu santai aja. Jangan buru-buru dalam hal apapun. Kerasa kerusuh, seradak seruduk, ya kan, nggak boleh, santai aja, jangan buru-buru dalam hal apapun. Nah, kalau santai nanti nggak tercapai dong targetnya. Oh, nggak ada hubungannya, santai dengan pencapaian target nggak ada hubungannya ya. Santai bisa targetnya terpenuhi gitu, bisa. Bahkan saya melihat banyak orang-orang yang mencapai target itu orang-orang yang santai, banyak gitu. Dan justru orang-orang yang gampang tegang, gampang panik, malah nggak bisa mencapai target. Karena apa? Apa bedanya? Kualitasnya. Mungkin kalau kuantitas, itu lebih banyak kuantitas orang-orang yang tegang, orang-orang yang buru-buru, seradak seruduk, gerasa gerusu, itu mungkin kuantitas lebih banyak. Tapi kualitasnya, orang santai lebih berkualitas hasil pekerjaannya. Dan tuntas, ya kan, pekerjaannya tuntas, berkualitas, nggak nyisain residu-residu atau residu-residu atau pekerjaan-pekerjaan sisa yang itu bikin gagal gitu.
teliti. Itulah. Cara ke-14 biar nggak gampang ketiban sial. Kita nggak boleh terlalu fokus pada satu hal saja atau terlalu saklek dengan apa yang kita inginkan saja, sehingga malah lupa atau meremehkan hal lain yang justru bisa membawa keberuntungan. Contoh, misal kita punya keinginan nih, oh saya pengen punya suami yang ganteng, yang kekar, yang tajir, yang alim. Nah, dia punya list kriteria suami, misal ya. Nah, dia terlalu fokus dengan kriteria itu. Kriterianya terlalu fokus dan terlalu saklek. Ada cowok yang datengin, oh nggak sesuai kriteria yang ini, delete. Ada cowok yang datengin, oh nggak sesuai dengan kriteria yang ini, delete. Ada yang datengin. Nah, kalau terlalu fokus, terlalu saklek kayak gitu, itu justru malah sial. Kita harusnya bisa lebih fleksibel gitu kan. Nggak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal mendapatkan uang, dalam hal mendapatkan jodoh, dalam hal apapun lah. Nggak ada yang sempurna sesuai dengan keinginan kita 100%. Kemudian kita saklek, kita fokus ke itu aja, nggak mau kalau nggak gitu nggak mau gitu. Nggak ada teman-teman. Kalau kita apa namanya eh, saklek, ya sial nanti hidupnya gitu. So kita harus lebih fleksibel sehingga kita lebih beruntung dalam hidup. Nggak gampang ketiban sial. Cara ke-15 biar nggak gampang ketiban sial adalah jangan bergantung penuh pada hasil kajian dan hasil analisa. Jangan gampang menganalisis sesuatu kemudian pakai logika tok. Kita mengandalkan cuma logika doang. Jangan. Kita punya nurani dan kita punya intuisi. Nah, kita harus mengedepankan hati nurani kita dan intuisi kita. Meskipun terkadang secara nalar logika itu nggak masuk akal. Tapi kalau nurani bilang kayak begini, intuisi kita juga mengiyakan begini, ya udah kita lakuin. Nah, itu cara ke-15 biar kita nggak gampang ketiban sial. Jangan hanya mengandalkan analisa-analisa hasil pikiran kita saja. Cara ke-16 terakhir, biar kita nggak gampang ketiban sial adalah kita nggak gelisah. Nggak boleh gelisah dan nggak boleh khawatir dalam hidup ini. Karena kita percaya kalau dunia ini penuh dengan keberlimpahan. Dan karena dunia ini penuh keberlimpahan harta, keberlimpahan rezeki, keberlimpahan apapun, artinya semua orang pasti dapat. Dan gak ada satupun yang akan tertukar. Rezeki kita, umur kita, jodoh kita, apapun lah, itu gak akan ketukar sama orang lain. Gak akan. Ya jangan gelisah dan jangan khawatir. Walaupun saat ini kita misal belum punya apa-apa, ya kan, atau masih punya sedikit banget gitu, kita nggak boleh khawatir dan nggak boleh gelisah terhadap harta benda kita, terhadap rezeki kita di masa depan. Nggak usah. Dunia ini penuh keberlimpahan. Caranya gimana biar nggak gelisah dan nggak khawatir? Ya tadi itu kita harus bersyukur, ya kan. Kita harus menyadari apa-apa yang kita punya dan merawat yang kita punya dengan baik. Kalau itu bukan punya kita gimana mas? Punya orang. Ya harus dirawat juga. Rezeki itu kan beda dengan memiliki. Misal orang punya rumah bagus dikontrakin ke orang. Emang yang punya rumah itu memiliki rumah itu kan. Tapi yang merasakan rezekinya siapa? Yang ngontrak. Dia ngontrak cuma 15 juta, dapat rumah bagus. Harganya 1 miliar misal. Berarti kan dia bisa menikmati harta 1 miliar dengan uang 15 juta rupiah doang setahun. Ya rezekinya kan rezeki si orang yang ngontrak itu kan. Dia
Dia bisa menikmati rumah yang mahal itu hanya dengan 15 juta rupiah selama setahun. Itu rezeki. Dan pemiliknya, dia memiliki rumah senilai 1 miliar, tapi dia nggak punya rezeki untuk menikmati rumah itu. Artinya kita nggak boleh gelisah dan nggak boleh khawatir, karena dunia ini penuh keberlimpahan, utamanya dalam hal rezeki. Nabi Muhammad SAW meninggal itu nggak mewarisi harta yang banyak, cuma rumah kecil sama baju. Berarti Nabi Muhammad miskin dong? Enggak. Nabi Muhammad kaya raya, tapi sebelum meninggal kekayaannya itu didistribusikan untuk perjuangan Islam. Pas meninggal hartanya habis. Tapi selama hidupnya, walaupun banyak sekali harta-hartanya yang diperjuangkan untuk Islam, rezekinya melimpah. Rezeki Nabi melimpah sekali gitu. Dan kita pun juga seperti itu. Sebagai umat Nabi, kita jangan berfokus ke harta, tapi gimana kita berfokus menikmati rezeki yang kita dapat hari ini. Rezeki, kita perbanyak rezeki. Ya Allah, perbanyaklah rezeki hamba, perbanyaklah rezeki hamba. Nah, rezeki itu beda dengan memiliki. Bisa itu milik orang lain, tapi menjadi rezeki kita bisa. Bisa juga itu milik kita dan menjadi rezeki kita. Bisa. Bisa juga yang tadi, orang yang punya rumah tapi nggak menikmati rumah itu, berarti kan dia punya harta, itu milik orang, tapi rezekinya milik orang lain. Bisa. Nah, biar kita nggak gelisah dan khawatir, kita fokusnya ke rezeki aja. Dan menjaga rezeki yang udah ada di depan mata kita, itu kita jaga, kita rawat. Rumah orang kita rawat, mobil orang kita rawat, motor orang kita rawat, karena kita yang make, karena itu rezeki kita. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka hati kita nggak gelisah dan nggak gampang khawatir. Dan otomatis kita nggak gampang ketiban sial. Oke, itu 16 cara agar nggak gampang ketiban sial. Dan terakhir, pembahasan ada 14 cara hidup penuh keberuntungan. Nah, ini ada 14 cara agar kita bisa hidup dengan penuh keberuntungan. Pertama, berbuatlah menurut kedudukan kita masing-masing. Artinya kita dalam hidup dikasih kedudukan sama Allah. Menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang dokter, menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pejabat, apapun lah. Nah, cara biar kita penuh keberuntungan dalam hidup kita harus berbuat menurut atau sesuai kedudukan kita masing-masing. Artinya kita tidak menyia-nyiakan kedudukan yang kita dapat saat ini. Kita tidak menyia-nyiakan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Namun kita juga tidak melampaui batas. Kita tahu batas. Oh, saya seorang pegawai yang bekerja di posisi ini. Posisi ini punya target begini, punya larangan begini, punya job desk begini. Ya udah, saya nggak akan menyia-nyiakan. Saya akan bekerja keras dan saya juga nggak akan melampaui batas. Nah, nanti beruntung tuh orang yang kayak gitu. Cara kedua, secara sadar kita aktif memperbanyak pahala, baik dengan beribadah langsung kepada Allah maupun membantu orang lain yang kita berinteraksi kepadanya. Pahala itu kan bisa kita dapat dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau langsung ke Allah ya sholat, puasa, ngaji, zakat, infak, sedekah, itu kan langsung ke Allah kan. Nah, kemudian juga kita bisa membantu orang lain yang kita berinteraksi sehari-hari dengan orang itu, kita bantuin, itu dapat pahala. Kalau kita mau beruntung ya udah aktif aja memperbanyak pahala itu gitu.
Cara ketiga, biar kita menjadi orang yang penuh keberuntungan dalam hidup, adalah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah, dan banyak-banyak berdoa. Kapan? Saat sedang beraktivitas yang tidak membutuhkan kemampuan berpikir. Jadi saat kita lagi kerja, kita nggak butuh mikir, kerja aja tapi kita nggak mikir gitu. Ya udah, berzikir, ingat-ingat kepada Allah dan doa gitu. Nah, kalau kita ngelakuin ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Misal lagi nyetir mobil atau nyetir motor, kayaknya nyetir nggak butuh mikir ya. Bahkan kalau kita lagi nyetir, pikiran kita melayang-layang kemana-mana kan. Nah, daripada pikiran kita melayang-layang kemana-mana, kita berimajinasi yang itu fiktif, ya kan, pikiran-pikiran, imajinasi-imajinasi liar yang itu nggak mungkin terwujud juga gitu. Nah, daripada sia-sia, zikir. Lagi nyetir motor, zikir. Lagi nyetrika baju mungkin di rumah, zikir. Lagi apalah gitu, ngepel mungkin, zikir. Nyuci motor, nyuci mobil, zikir, ingat Allah, doa. Nah, semakin banyak kita melakukan itu, semakin beruntung hidup kita. Mudah mendapat keberuntungan dalam hidup. Cara keempat, berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta kita, yaitu melalui membayar zakat, infak bulanan, dan sedekah rutin. Berjuang di jalan Allah dengan harta, kemudian dengan jiwa kita. Jiwa itu ya maksudnya tubuh juga ya, waktu, pikiran, tenaga itu. Rutin atau di setiap ada kesempatan. Kalau rutin belum bisa karena emang nggak punya tanggung jawab apapun gitu di masjid itu misalnya, ya pokoknya tiap ada kesempatan kita bisa melakukan itu, jihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ya kita lakukan itu, lakukan jihad itu, perjuangan itu. Semakin kita banyak berjuang, ya semakin beruntung hidup kita. Cara kelima, sholat wajib 5 waktu rutin, nggak boleh bolong-bolong dan nggak boleh telat. Jadi sebaiknya setelah azan, setelah teman-teman mendengarkan azan, langsung sholat, nggak ditunda-tunda. Biar nggak sial, biar lebih banyak beruntung dalam hidup. Keenam, memberikan hak orang tua, hak orang miskin, hak anak yatim, hak musafir, hak keluarga atau kerabat dekat. Nah, coba teman-teman pelajari deh, hak-hak mereka terhadapmu, terhadapku, terhadap kita, itu apa aja sih? Orang tua tuh punya hak apa aja terhadap kita? Orang miskin punya hak apa aja terhadap kita? Anak yatim, musafir, kerabat dekat. Nah, kita berikan hak mereka, jangan kita tahan. Entah itu hak perhatian, hak harta, kita punya harta, kita dapat gaji, itu ada hak orang lain loh yang harus kita distribusikan. Perhatian kita, pikiran kita, harta benda kita, mereka punya hak untuk itu dan kita berikan hak mereka. Otomatis kita akan menjadi orang yang beruntung. Cara ketujuh, kita harus rutin kalau mau jadi orang yang beruntung, kita perlu rutin mensucikan diri. Dengan apa mensucikan diri? Dengan terus memupuk, menyiram keimanan kita. Kalau keimanan kita nggak dipupuk setiap hari, nggak disiram, nggak dirawat setiap hari, ya keimanan kita akan lemah. Jadi mau nggak mau kalau iman kita mau kuat, ya kita harus secara sadar memupuk terus keimanan kita itu tiap hari. Kemudian gemar berwudu. Wudunya pun harus benar, bukan salah, karena itu bicara suci, mensucikan diri kita, ya kan? Jadi kita harus wudu dengan benar, sesuai ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan katanya-katanya, bukan juga melihat orang gitu, oh orang wudunya begitu, ikut-ikutan, bukan. Semua ada tuntunannya di Al-Quran dan Al-Hadis, nah kita ikutin tuntunan yang murni, yang original, dari Allah, dari Rasul Muhammad langsung gitu. Kemudian mensucikan diri ya, memakai pakaian yang suci.
Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi, sudah yakinkah kita pakaian yang kita pakai ini suci? Yakin? Nyucinya benar, pakai mesin cuci atau gosok tangan? Udah yakin? Nah, kalau pakaian kita nggak suci, ya harus kita belajar gitu kan. Kita harus belajar cara mensucikan pakaian. Suci dan bersih itu beda ya. Pakaian bersih belum tentu suci. Pakaian suci belum tentu juga bersih. Jadi bisa jadi pakaiannya kotor tapi suci, bisa. Bisa jadi pakaiannya bersih tapi nggak suci. Itu juga bisa. Nah, teman-teman kalau nyuci pakai mesin cuci atau kucek tangan, insya Allah bersih. Hasilnya insya Allah bersih, tapi belum tentu suci. So, belajar ya. Nanti kita ke depan akan belajar juga insya Allah cara menyuci pakaian biar pakaiannya suci, bukan hanya bersih. Kemudian berupaya memiliki hati yang suci. Gimana caranya punya hati yang suci? Ya cara gampangnya adalah kalau kita punya pikiran-pikiran buruk, kok tidak tiba-tiba kita berpikiran buruk ya? Tiba-tiba kita berpikiran marah ya, berpikiran dengki ya. Ya kita ilangin pikiran-pikiran buruk yang tiba-tiba melintas itu gitu kan. Secara sadar. Soalnya pikiran-pikiran buruk kan sering ya kalau kalau teman-teman menyadari itu sering tiba-tiba masuk dan kita kayak kayak terhipnotis, terbawa arus pikiran negatif itu sehingga kita muncul emosi negatif gitu. Random aja masuk. Itu kan sebenarnya kan bisikan setan. Biar kita hatinya panas gitu kan. Nah, so kalau misal ada bisikan-bisikan setan seperti itu, atau tiba-tiba kita berpikiran negatif, nggak ada apa-apa kok tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita berpikiran negatif gitu. Nah, kita secara sadar nih berusaha memiliki hati yang suci, berusaha menepis pikiran itu. Cara yang paling benar gimana? Ya zikir, ya kan? Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian zikir atau baca Asmaul Husna atau doa, itu yang paling benar. Atau kalau misal lagi kadang-kadang lagi malas gitu kan, lagi malas zikir, lagi malas doa, ya bereksperimen, ya kan, memiliki kemauan tertentu. Oh, saya pengen ngelakuin ini ah, nyobain ini ah, nyobain ini ah. Nah, bereksperimen aja gitu daripada gabut, nggak ada kerjaan, ya kan, mungkin di kosan, di rumah, gabut gitu, nggak ada kerjaan, terus tiba-tiba pikiran jahat masuk gitu. Eksperimen, bukan merencanakan. Kalau kita banyak merencanakan, kita banyak panjang angan-angan, dan itu malah setan jadi tambah masuk kan menggoda kita. Agar apa? Agar lebih cinta dunia, cinta duniawi. Ujungnya apa? Ujungnya kita jadi nggak bersyukur dengan kondisi kita. Nah, daripada kayak begitu, mending pada saat gabut, kalau nggak bisa zikir, doa, atau ingat Allah, ya eksperimen. Lakukan sesuatu, contohnya push up mungkin, atau olahraga keliling kampung jalan kaki, atau ngelihat pohon ada buah di kontrakan kita itu ada buah, cabut aja gitu, ambil buahnya, kemudian izin ke pemilik kontrakan, buahnya kita makan, manjat pohon gitu, atau ngelihat mobil kotor, motor kotor, nyuci, atau apapun lah. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Bisa juga bereksperimen, loh saya belum belum ngerti nih caranya masak waffle, coba ah saya masak waffle, bikin waffle, dan lain-lain. Jadi bereksperimen itu bisa juga menepis bisikan-bisikan jahat dalam hati. Cara kedelapan agar kita menjadi selalu pribadi yang mudah mendapatkan keberuntungan. Cara kedelapan, setiap bangun tidur, ucapkan, yakini, dan tegaskan pada diri sendiri kalau setiap hari saya adalah orang yang beruntung. Hari ini adalah hari keberuntungan saya. Hidup saya selalu dikelilingi keberuntungan. Besok lebih-lebih, saya akan lebih beruntung lagi. Nah, itu tiap bangun tidur tuh diafirmasi. Saya adalah orang yang beruntung. Hari ini adalah hari keberuntungan saya. Hidup saya selalu dikelilingi keberuntungan. Besok saya akan lebih beruntung lagi. Nah, itu afirmasi ngomong. Dan teman-teman harus ngucap ya. Jangan cuma dibaca,
Dah gitu, jangan, tapi harus diucap. Ya kalau ngucapnya nggak usah kenceng-kenceng, bisa nggak apa-apa sih, yang penting ngucap lah gitu. Cara kesembilan, kita harus peka dan tangkap peluang-peluang di luar dugaan setiap peluang itu muncul. Dan peluang itu muncul random teman-teman, tanpa rencana. Peluang itu nggak akan muncul sesuai rencana, nggak. Peluang itu selalu munculnya random, tanpa rencana kita. Dan pada saat itu muncul, kita harus tangkap peluang itu. Kita nggak bisa memprediksi kapan peluang itu muncul, di mana peluang itu muncul, dan siapa yang membawa peluang itu, kita nggak bisa memprediksi teman-teman. Tapi kita kalau peka, kita bisa mengidentifikasi, oh ini peluang, ini di luar dugaan, tapi ini peluang, sikat. Nah itu kalau mau beruntung ya, peka terhadap peluang. 10 senang mencoba dan memaksimalkan peluang di depan mata itu tanpa membatasi diri sama sekali. Oh ini ada peluang nih, wah ini nggak mungkin nih, saya nggak bisa. Jangan nggak mungkin dulu, coba dulu lah, bereksperimen gitu. Walaupun pada kenyataannya kita nggak punya ilmunya gitu, tapi kalau ada peluang coba dulu bereksperimen. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, bener dapat bonus kan gitu, salah nggak apa-apa, bener dapat bonus. Ya mending nyoba kan daripada nggak nyoba sama sekali, cuma jadi penonton doang. Padahal jelas-jelas itu peluang di depan mata kita. Nah, kita senang mencoba cara ke-10 biar kita menjadi orang yang beruntung. Kita senang mencoba dan memaksimalkan setiap peluang di depan mata tanpa membatasi diri sama sekali. Menjalani peluang itu dengan, nah pas kita udah nangkep itu, kita jalani peluang itu dengan santai. Jangan ngerasa gerusu, jangan buru-buru, jangan pengen cepet kaya, jangan pengen cepet dapat hasil. Santai aja, kita nikmati betul prosesnya. Kalau kita perlu belajar dulu, ya udah belajar dulu, santai gitu. Kita nggak buru-buru, kalem aja. Nah kayak gitu, peluang kita tangkap tapi kita nggak gerasa gerusu. Kita nikmati lah proses-proses, step by stepnya tuh kita nikmatin. Cara ke-11, biar kita menjadi orang yang gampang mendapatkan keberuntungan, yaitu menjadi pribadi yang selalu terbuka dengan hal-hal baru. Enggak utak-utak itu aja, pagi sampai sore itu aja terus gitu, tiap hari itu aja. Nah, kalau ngutak-ngutaknya itu doang, gitu di satu kotak gitu doang, kita terpenjara di kotak itu, dan kita nggak mau keluar dari kotak, ya kan, nggak mau out of the box, nggak mau mencoba hal-hal baru, ya susah keberuntungan kita dapat. Tapi kalau kita selalu terbuka dan kita tetap amanah ya, tetap amanah dengan posisi kita, tetap menjaga kepercayaan, tetap do the best di situ, plus kita selalu terbuka dengan hal-hal baru, nah itu kita jadi beruntung tuh. Kita senang juga bergaul dengan orang baru, mencoba bersosialisasi dengan lingkungan baru, membuka pola pikir baru. Kita pola pikirnya di sini, oh ada pola pikir yang berbeda, coba deh saya coba masuk deh, pola pikirnya gimana tuh. Nah, mencoba mempelajari pola pikir baru, bahkan memiliki pola pikir baru, belajar ilmu baru, dan ingat-ingat kosakata baru. Nah, kalau ini semua kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang yang mudah mendapat keberuntungan. 12, kita perlu mengasah nurani. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung ya, kita perlu secara aktif mengasah nurani kita. Gimana cara ngasahnya? Terbiasa merenung. Bukan melamun ya, bukan melamun bengong gitu, tapi kita merenung. Yang kita lakukan salah apa benar ya? Yang saya lakukan udah tepat atau kurang ya? Yang saya lakukan gimana ya? Nah, kita merenungi sepak terjang kita sendiri. Jadi bukan mengevaluasi sepak terjang orang lain ya teman-teman. Kan di luar sana kan banyak tuh orang yang komentator kan. Sepak terjang orang tuh dikomentarin terus, dievaluasi, dinilai gitu kan. Tapi sepak terjang diri sendiri tutup mata. Ya jangan kayak gitu. Merenung di sini artinya kita mengevaluasi sepak terjang kita sendiri, bukan sepak terjang orang lain, bukan.
Kita merenungi diri kita sendiri, kita salah apa yang sudah benar, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu di-delete dari diri kita. Nah, kita renung. Kemudian meditasi. Nah, kalau meditasi ini hubungannya dengan pernapasan. Jadi kita kan kalau napas nggak sadar kan, teman-teman narik napas, hembus napas, itu saya yakin nggak sadar kan ngelakuinnya gitu, alam bawah sadar yang ngelakuin itu. Nah, meditasi itu menggeser napas yang tadinya nggak sadar menjadi sadar, itu namanya meditasi. Mau yoga kayak mau apa kayak gitu kan, ya yang namanya meditasi intinya gitulah, mengubah kemampuan bernapas yang tadinya dilakukan secara tidak sadar menjadi sadar. Adapun meditasi yang bagus adalah meditasi yang digabung dengan berzikir. Jadi sambil kita bermain tata napas, tarik napas, hembus napas. Nah, sambil kita mainan napas tadi pelan-pelan, kita pun sambil berzikir. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Nah, itu yang paling efisien ya, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Asmaul Husna dibaca atau apalah gitu. Banyak kan zikir-zikir banyak tuh. Ya teman-teman terapin aja tuh. Nah, kemudian mengasah nurani dengan terbiasa merenung, terbiasa bermeditasi, terbiasa berzikir, terbiasa berdoa dengan khusyuk. Nah, berdoa dengan khusyuk tuh dengan gimana? Berdoanya bukan dengan pikiran. Khusyuk itu bukan berdoa dengan pikiran. Kita punya pikiran nih, punya keinginan ini kita doain, punya kemauan ini kita doain, punya harapan ini kita doain. Nah, keinginan, kemauan, harapan itu kan ada di pikiran kita kan, kita doain. Nah, berdoa dengan khusyuk bukan sekedar berdoa dengan pikiran, tapi berdoa dengan perasaan. Jadi saat kita berdoa, perasaannya kita mainin. Kenapa sih saya berdoa ingin menjadi anak soleh? Perasaannya kita mainin. Kenapa sih saya berdoa pengen jadi orang kaya? Perasaannya kita mainin. Berdoa dengan perasaan, itu namanya berdoa dengan khusyuk. Kemudian kita mengasah nurani dengan cara kita memutuskan sesuatu karena panggilan nurani dan panggilan intuisi di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita bukan memutuskan sesuatu dari hasil analisa semata, dari hasil pikiran logika semata, bukan. Dan kita pun bukan memutuskan sesuatu dari hasil emosi. Emosi marah, emosi benci, emosi cinta, emosi suka sama seseorang, emosi apa. Nah, kita tidak memutuskan sesuatu berdasarkan emosi, tapi berdasarkan panggilan nurani dan intuisi kita. Nah, itu diasah tuh, kalau bisa berhasil, poin 12 ini berhasil, kita akan menjadi pribadi yang lebih mudah mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup ini. Cara 13. Jika kita mendapat kejadian sial, kita mendapat musibah, kita harus meyakini bahwa akan selalu ada hikmah yang menyertai kesialan kita itu, yang menyertai musibah itu. Ada hikmahnya, ada pembelajaran positif yang bisa kita ambil dari situ. Dan kita harus menyadari, punya mindset kalau sial sekarang, wah sekarang gua sial nih, artinya besok gua bakal hoki. Gak apa-apa deh gua sial sekarang, gak apa-apa. Besok gua hoki insya Allah. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan terpenjara atau terikat dengan kesialan itu terus-menerus, sehingga menjudge diri kita, wah saya orangnya gampang kena sial nih gitu. Enggak. Kalau kita bisa bisa memahami kalau kejadian sial itu pasti ada hikmah yang menyertainya dan ada pembelajaran positif. Plus menjadi pembuka pintu rezeki, pintu hoki, pintu keberuntungan besok. Jadi kita bersyukur, wah alhamdulillah sialnya sekarang nih, alhamdulillah, gak apa-apa lah sekarang sial, berarti besok saya akan beruntung nih.
Nah, itu kan lebih asik gitu. Terakhir, cara ke-14. Agar kita menjadi pribadi yang mudah mendapat keberuntungan, kita perlu memahami sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kan ayat Allah juga ya. Di setiap kesulitan, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya kalau kita mau hidupnya mudah, nah, kalau kita hidup mau mudah, kita harus menghadapi kesulitan dulu. Nggak ada ceritanya kalau mau hidup mudah-mudah terus aja gitu kan, tanpa ada kesulitan sama sekali. Nggak ada ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman pengen hidupnya mudah, ya harus melewati kesulitan dulu. Karena sesudah kesulitan, baru ada kemudahan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selalu memiliki prasangka beruntung setiap hari, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, kalau kita berprasangka buruk ke Allah, berprasangka buruk kepada diri kita, ya kita akan buruk, gitu kan. Kalau kita berprasangka kepada diri kita, wah saya ini orang yang gampang ketiban sial nih, ya akan selamanya ketiban sial, karena ya Allah sesuai prasangka diri kita. Makanya kita buat, wah kita afirmasi, tadi udah dijelasin ya tentang afirmasi. Saya adalah orang yang beruntung. Saya hidup penuh keberuntungan. Saya hidup hari ini saya akan menjadi orang yang beruntung, besok lebih-lebih saya akan menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kita punya prasangka beruntung kepada diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah kita menjadi pribadi yang benar-benar beruntung. Oke teman-teman, untuk kali ini penjelasan saya tentang orang beruntung, orang hoki sudah selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.